Ustadz, bagaimana caranya mencintai suami karena dia telah berpoligami? Tinggal cintai saja. Sebagaimana anti mencintainya sebelum dia poligami, setelah dia berpoligami, ya cintai aja, apa susahnya? Anti terlalu perasa ya. Sabar. Intinya apa? Sabar. Saya tahu susahnya bagaimana wanita dipoligami. Karena banyak orang kasus berpoligami datang ke rumah saya. Rata-rata menangis semuanya. Bahkan ada yang suami istrinya menangis. Ya. Tapi intinya, kalau saya boleh katakan di zaman sekarang ini, ujian paling berat bagi seorang wanita jika dia dipoligami. Padahal itu perkara yang boleh. Tetapi kalau dia sedang dipoligami, dia harus bersabar. Dia pikir positif thinking sajalah. Ini saya ngajarin aja ya. Tapi intinya gini, wanita positif thinking. Ya sudah. Qadarullah, suami saya sudah poligami. Enggak mungkin saya bilang ceraikan istri, itu hukumnya haram. Enggak boleh kita menuntut suami kita untuk menceraikan madu kita. Hukumnya haram. Ente diancam dengan neraka, hati-hati, enggak boleh. Tapi kita, ya sudah suamiku, ini sudah qadarullah ya. Kamu harus adil. Pertama suruh suami apa? Adil. Kemudian kita jadikan istri kedua suami sebagai ladang pahala kita. Semakin kita bersabar, insyaallah pahala semakin banyak. Terus kita enjoy kehidupan kita. Ya sudah, kalau suami datang enggak usah bicara tentang istri yang lain. Jangan masukkan pembicaraan istri kedua dalam kehidupan rumah tangga kita. Enggak usah kita cari tahu dan juga enggak usah dengar informasi orang lain. Itu hanya merusak kehidupan kita. Suami kita datang, kamu belikan apa sama istrimu rum? Hah? Apa yang kau belikan? Ngapain itu? Nanti saya cuma belikan cincin. Berapa harganya? 5 juta. Memang pantas cuma 5 juta. Tapi kalau 100 juta, kenapa kamu beli mahal-mahal? Repot. Kita bikin pusing. Nanti datang orang, bu, madu ibu. Kenapa? Ya sudah. Kita hanya membuat hidup kita sengsara. Sudah kita jalani. Suami kita punya tanggung jawab 2. Mengurusi saya, mengurusi istri yang lain. Mudah-mudahan dia dapat pahala. Punya anak-anak yang soleh dan soleha dari istri yang lain. Sudah. Mau diapain? Mau diapain? Mau suruh cerai, hukumnya haram. Kita minta cerai juga masalah. Kenapa Anda minta cerai? Apakah ada dalil Anda minta cerai dari suami yang seperti ini? Apakah dia bermaksiat? Apakah dia berzina? Apakah dia minum khamar? Terus anti minta cerai? Akhirnya anti mengajarkan sunnah yang buruk kepada orang lain. Setiap ada laki-laki poligami, minta cerai. Kenapa ikut-ikutan anti? Anti taruh dosa jariah. Paham? Paham tidak ibu-ibu? Terus, aduh saya mau, tapi ya dengar aja ya, dengar. Mau ikut atau enggak terserah ya. Kan tidak semua dipoligami. Maksud saya begini. Contoh lagi, sebagaimana nasihat Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kalau suami kita berpoligami, dia punya 3 hari sama istri yang lain. Sudah saatnya kita ngaji. Saatnya kita berbakti sama orang tua, berkesempatan untuk kunjungi orang tua. Saatnya kita bisa tidur sama anak-anak. Saatnya kita bisa baca Quran. Artinya pekerjaan libur 3 hari. Iya. Ya sudah, alhamdulillah. Ada kesempatan kita mau puasa Senin Kemis, bisa, ya, bisa. Jadi maksud saya, kita ingin sesuatu yang sempurna, tapi tidak ada kesempurnaan kecuali di mana? Di akhirat. Kalau kita tidak bisa merasakan kebahagiaan dengan nilai 90, jangan dibuang seluruhnya. Mending saya cerai, mending saya hidup terlunta-lunta tanpa kamu. Akhirnya kita diceraikan, jadi janda, jadi bahan omongan, ngemis sana ngemis sini, orang kasihani kita. Aduh, apa hidup seperti itu? Makanya kita mikir, perempuan tuh kadang terlalu pakai perasaan sehingga dia tidak memahami realita yang dia hadapi. Ya. Taruhlah kebahagiaan kita tadinya 100 berkurang jadi 60. Ya sudah, enggak apa-apa, yang penting masih ada kebahagiaan 60. Saya masih bisa ngobrol sama suami saya masih bisa curhat sama suami saya masih bisa bergandengan sama suami saya. Ya, ya sudah, seperti itu. Jadi cintailah suami anti. Ya, meskipun dia berpoligami. Dan ingat ibu-ibu, bisa jadi suami kalau berpoligami bisa jadi lebih cinta sama anti. Ini mungkin ibu bilang, Ustaz Firanda omong kosong. Enggak, ini enggak omong kosong. Meskipun saya belum pernah menjalani ya. Tetapi maksud saya, teman-teman saya yang berpoligami, mereka pada cerita. Demi Allah mereka cerita. Ustaz, setelah saya berpoligami, saya lebih sayang kepada istri saya yang pertama. Jadi anti jangan kira suami anti punya cinta 100, tadinya 100 buat anti, 50 dikasih yang lain, tinggal 50. Enggak begitu. Anti tadi suaminya punya cinta 100, setelah nikah poligami jadi 1000. Paham? Enggak paham. Ya sudah, enggak apa-apa, enggak paham. Tapi maksud saya, ini kenyataan. Tapi kalau yang jadi masalah begini, suami sudah poligami, istri pertama ngomel terus, akhirnya cintanya terkikis, akhirnya dia ceraikan. Itu yang terjadi. Maka terkadang kita harus berpikir pakai otak ibu-ibu, jangan pakai dengkul ya. Baik.